Oke, halo Profit Lover, apa kabar? Ketemu lagi di channel Profit for Living. Di video kali ini kita akan bahas tentang prinsip dan cara kerja robot Royal Key Part 3. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang logika kerja robot Royal Key untuk pemula. Nah, ini kita udah mulai masuk ke bagian thread setting. Jadi kalau kemarin teman-teman ada beberapa yang nanya, thread settingnya tuh gimana sih thread setting dari robotnya? Nah, ini kita udah mulai masuk ke thread settingnya. Kita akan pahami ada apa aja sih di thread settingnya di video kali ini nih, di part 3 ini. Oke, nah buat kamu yang belum nyimak part 2, nah nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah di part 2 itu ada dua istilah penting yang perlu dipahamin, yaitu average price dan current price. Tapi di sini saya bahas sedikit aja. Nanti kalau mau lebih lengkap, teman-teman bisa lihat videonya ada di link deskripsi. Nah, jadi sebenarnya average price dan current price itu ini dua istilah yang paling penting karena goalsnya adalah dari robot Royal Key ini adalah menurunkan average price dan memperkecil selisih antara current price dan average price supaya ini return rate-nya makin kecil dan nanti jadinya profit, simpelnya gitu sih. Nah, average price ini adalah harga rata-rata koin kripto yang kita punya. Nah, ini angkanya dapatnya dari mana? Contoh, dengan uang $150 saya ini, oke, saya punya 5.713 koin ref. Nah, berarti harga rata-rata koin refnya ini adalah segini. Saya punya koin ref yang harga rata-ratanya segini. Nah, current price itu adalah harga koin ref saat ini. Nah, berarti saya masih punya selisih 2,5% minus antara harga current price atau harga coin ref saat ini dibanding harga koin rata-rata saya. Kalau saya mau profit, artinya current price-nya ini harus lebih tinggi daripada average price. Dan kalau saya mau profit 1%, ya ini harus lebih tinggi 1%. Simpelnya gitulah ya. Oke. Nah, di part 3 ini kita akan bahas tentang logika kerja robot Royal Key. Nah, kenapa kita perlu ngerti logika kerja robot Royal Key ini sebelum masuk ke trade setting? Ya, tujuannya supaya kita jadi ngerti nih alokasi penggunaan modal tradingnya gimana sih sebenarnya. Terus gambaran potensi profit dari alokasi penggunaan modal yang digunakan itu gimana nanti sebenarnya. Terus kita jadi ngerti preferensi pemilihan koin. Kita nggak akan bahas pilih koin di sini, tapi preferensi pemilihan koin. Apakah nanti kita mau pakai di stable coin utama, itu Bitcoin, Ethereum, atau di altcoin nih, kayak gitu. Nanti kan teman-teman ngelihat, logika kerjanya kayak begini, ternyata dia cocoknya di altcoin ya, kurang lebih kayak gitu. Atau ternyata cocoknya di koin-koin yang rentangnya pendek-pendek ya, kayak gitu. Oke, tujuannya apa? Supaya kita bisa optimalisasi profit. Nanti kalau kita ngerti logikanya, ternyata biar profit saya lebih gede, saya mesti kayak begini, saya mesti punya modal segini. Nah, gimana caranya untuk memperbesar modal? Nah, nanti strategi untuk meningkatkan modal trading kita bahas di bagian yang lain. Oke, terus preferensi menggunakan trade setting bawaan robot kah? Apakah nanti teman-teman mau pakai bawaan robot, mau modifikasi sendiri, atau mengikuti Circle Lord? Kurang lebih kayak gitu. Nah, mudah-mudahan bahasan di part 3 ini bisa memberikan wawasan dan pencerahan buat teman-teman. Nah, video part 3 ini kemungkinan besar akan saya bagi menjadi 2 atau 3 part. Nanti kita teman-teman bisa lihat ada berapa. Tujuannya supaya videonya lebih pendek dan teman-teman lebih mudah memahaminya. Karena kenapa? Karena ada 6 poin settingan dalam logika kerja robot Royal Key yang perlu dipahami oleh pemula. Nah, ini kita mau bahas ini supaya memang clear gitu. Oke, jadi kalau nanti kita masuk ke bagian trade setting, kita masuk ke aplikasi deh ya. Oke, kita masuk ke aplikasi. Oke, kita masuk ke kuantitatif. Oke, ini saya lagi ada trade. Nah, ini contoh nih. Contohnya koin ANT lah ya. Saya ambil contoh koin ANT. Nah, nanti teman-teman akan lihat nih kayak begini nih. Tuh, di koinnya. Oke, nah ini kayak begini. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, ini kita perlu pahami nih. Jadi, angka-angka ini keluar setelah kita melakukan yang namanya trade setting. Nah, untuk di awal kita bisa mengabaikan bagian first preset start price. Jadi yang ini kita abaikan dulu, settingan yang ini bisa kita abaikan dulu. Sorry, sebentar, saya pengen bersin. Alhamdulillah. Oke. Untuk di awal kita bisa mengabaikan bagian first preset start price terlebih dahulu. Nah,
Kalau nanti Anda adalah seorang analis ternyata, atau Anda bisa membaca grafik dan berencana menjadi seorang circle lord mungkin, ya mungkin Anda perlu fitur tersebut. Atau kalau nggak perlu jadi circle lord dan Anda bisa baca grafik, mungkin Anda juga perlu fitur ini. Karena kalau di trader biasanya fitur ini nanti yang akan kita masukin adalah angka support, kurang lebih seperti itu. Itu lupakan dulu lah ya, karena di part 3 ini kita akan membahas logika poin-poin logika robot royalty untuk versi awam. Itu ada di kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Nah, ini apa sih? Oke. Nah, basically, nah ini basically nih. Ini yang perlu teman-teman tahu. Anda nggak perlu melakukan perhitungan setting sendiri. Simpelnya gitu. Anda nggak perlu melakukan perhitungan setting sendiri. Nah, kan ini teman-teman ngelihat nih, di sini ada beberapa variabel ya. Oke, 1,3 ini ada angkanya gitu kan. Waduh, nanti bakal puyeng nih. Enggak, ternyata saudara-saudara. Oke, jadi Anda bisa mengikuti settingan bawaan dari aplikasi Royalkey dan disesuaikan dengan alokasi modal yang digunakan ya. Nah, ini hanya trade setting simple yang nanti akan kita gunakan di basic ini. Jadi saya nggak akan bahas yang jelimet, jadi kita tinggal input doang, nggak perlu mikir, nggak perlu ngitung. Di awal itu kayak begitu simpelnya. Tapi yang penting teman-teman logikanya itu paham atau kebayang. Jadi nanti di awal ini kita hanya akan setting 2 poin. First buy amount sama mungkin margin call limit, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, itu ada di sini nih. First buy amount sama margin call limit. Nah, mungkin ini yang akan kita setting. Tapi ini kita pahamin dulu maksudnya apa sih first buy amount sama margin call limit. Oke. Nah, pastiin teman-teman udah nyimak video-video part sebelumnya supaya teman-teman nangkep atau kebayang apa yang saya maksud. Nah, first buy amount ini adalah instruksi untuk memerintahkan robot mengenai, ini typo, berapa banyak jumlah modal dalam USDT yang akan Anda gunakan untuk entry pembelian aset pertama kali. Jadi contoh misalkan kalau misalkan kita punya modal 1000, nah kita entry pertama ini ketika kita mau trading di sini, entry pertama ini kita mau masuknya di berapa nih 1000? Apakah di $10 kah? Apakah $20 kah? Apakah $30 kah? Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita settingnya di situ. Oke, terus yang kedua adalah margin call limit. Ini adalah instruksi berapa kali robot Royalkey akan melakukan serok bawah secara otomatis. Maksud serok bawah itu dia akan ngambil berapa kali. Itu di video part 2 sebelumnya saya udah bahas tentang logika dari kuantitatif trading. Oke, kayak contoh nih, misalkan saya di yang ini. Nah, ini dia udah nyerok bawah 3 kali, kurang lebih kayak gitu. Dan total penggunaan modal tradingnya itu jadi 150 dari awalnya 10. Nah, ini kita serok bawahnya berapa kali, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang kita namakan menggunakan kuantitatif trading. Jadi bukan kita punya modal 1000 terus semuanya dibeliin. Nah, teman-teman bisa cek lagi video part 2. Oke, nanti linknya ada di deskripsi. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Basically di awal yang perlu kita setting cuma ini aja sama margin call limit. Ini instruksi berapa kali. Nah, itu kalau di aplikasi adanya di sini. Nanti kita masuk ke bagian trade setting. Terus kita input di bagian ini. Oke, jadi misalkan kalau mau kita ganti 20 kayak gitu. Ya, sesimpel itu gitu. Atau kalau 20 ya tinggal ini aja nih dipencet. Nah, dia nanti ngedouble sendiri gitu. Atau nah ini di margin call limit kita mau serok bawah berapa kali. Jadi kalau misalkan kita mau bisa serok bawah misalkan 4 kali gitu. Oke, ya udah ini tinggal diganti 4. Sesimpel itu. Terus oke. Nah, adapun margin configuration biasanya saya mengikuti settingan bawaan yang sudah ada dalam aplikasi Royalkey. Oke, maksudnya margin configuration itu ada di mana? Nih ada di sini. Nah, nanti kita bisa ngelihat nih, butuh modal berapa sih? Kira-kira kalau saya mau serok bawah 4 kali, margin configuration-nya kita klik. Oke, ketika ini mengalami penurunan 3,5%, nanti saya bahas di bagian bawah ya. Oke, artinya kalau kita mau bisa serok bawahnya sampai 4 kali, kita butuh modal. Oke, di serok pertama kita akan ngambil 2 kali lipat. Jadi kalau tadi pertama 10, ini 20. Oke, di serok kedua, kita akan menggunakan 4 kali lipat dari modal awal atau dari entry awal. Kalau entry awal tadi 10,
Berarti ini 4 kali 10, jadi 40. Berikutnya di serok ketiga, kita akan menggunakan modal 8 kalinya dari entry awal. Berarti kalau entry awalnya tadi 10, berarti ini 80. Artinya kalau sampai serok 3, kita butuh modal kurang lebih sekitar 150 untuk modal trading. Nah, kalau sampai serok 4, oke, kalau kita mau bisa nyampe serok 4, artinya kita butuh 150 tambah 310. Itu kurang lebih, tambah 16. Ini kan 160 ya. Angkanya jadinya 310. Cuma saran saya teman-teman jangan ngepas di 310. Kenapa? Karena pas entry beli pertama, ini di sini. Ini pas entry beli pertama itu kayak di sini, dia nggak akan genep di $10. Bisa jadi tuh 9,8. Tapi kalau di 10,5 atau 10,6 bahkan 11, itu pas lagi kita mau serok 4 nanti nggak cukup, teman-teman. Nih pas mau diserok 4-nya nggak cukup, atau diserok 3-nya bahkan udah nggak cukup modalnya kalau ngepas banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin diserok 3 kali dengan ini kurang lebih estimasinya 150, ya kita minimal siapin tuh 175, 200 lah kalau mau aman. Kalau di sini serok 4 itu 350, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, kenapa ini kayak begini gitu? Kenapa model serok bawahnya kayak begini? Nah, kalau teman-teman masih punya pertanyaan seperti itu, artinya teman-teman belum paham video yang part 2. Di part 2 itu saya bahas tentang teknik yang namanya quantitative trading itu seperti apa. Ya inilah quantitative trading. Jadi bukan modal 1000 dijeblosin semua beli 1000 USDT, itu namanya gambling. Ntar kalau koinnya naik untung, kalau turun puyeng ntar terus nyangkutnya lama, kurang lebih kayak gitu. Kan kita ini kalau trading ini mau ngambil profit jangka pendek ya. Oke, di awal ini di video kali ini itu dulu aja. Oke, setelah ini nanti kita akan masuk ke yang berikutnya, 4 poin yang berikutnya. Jadi di saat ini Anda sudah memahami 2 poin settingan untuk pemula yang ada dalam robot Royal Key. Nah, berikutnya kita akan masuk ke 4 poin yang lain. Karena ini berkaitan dengan kapan robot Royal Key Anda akan melakukan take profit atau serok bawah. Oke. Nah, namun sebelumnya tadi saya bilang ini istilah ini perlu beres dulu. Anda perlu paham average price dan current price. Karena nanti itu akan banyak kita bahas. Kalau Anda belum nyimak, Anda bisa lihat di video part 2. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Thank you. Cheers.